Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang tersenyumlah. Kamu akan menerima sesuatu yang berharga ini. Apakah itu? Kita akan coba cek ya. Dan buat Gemini, ingat ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan cek di sini untuk energi. Tersenyumlah. Kamu akan menerima sesuatu hal yang berharga ini ya. Apakah itu? Dan ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke. Ada The Magician. Nah, jadi ini gambaran sebuah keajaiban. Keajaiban akan segera kamu miliki. Ini adalah satu hal yang berharga. Keajaiban untuk hal apa? Ya, mungkin saja ini tentang sebuah harapan kah? Atau tentang sebuah mimpi kamu? Atau tentang sebuah keinginan kamu ya? Ya mungkin selama ini belum terwujud, namun ya dalam waktu dekat ini akan terwujud. Semoga ya, aminkan saja. Karena di Magician ini ada satu keajaiban di mana ya kamu juga punya talenta. Kamu orang yang multi talent, sehingga multi talenta kamu itu bisa kamu manfaatkan untuk mencapai apa yang kamu impikan. Jadi kamu jangan diam saja. Kalau diam saja otomatis kita tidak akan menemukan ataupun mendapatkan apa-apa. Ya, walaupun kita punya mimpi, tapi kalau tidak ada take action-nya, ya udah, kita stuck. Nah, namun di sini The Magician juga mengabarkan talenta seseorang. Nah, jadi kamu ini benar-benar kayak orang yang serba bisa melakukan apapun. Misalnya nih, kamu yang tidak punya pekerjaan. Nah, dengan kamu diam di rumah aja, kamu akan bisa menghasilkan cuan. Caranya bagaimana? Ya mungkin kamu memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah, seperti handphone, wifi gitu ya. Kamu manfaatkan. Ya kamu belajar mungkin dari YouTube, dari Google, ataupun dari lainnya gitu ya. Cara menghasilkan uang gitu ya dengan handphone. Nah itu akan pasti tahu ya gitu ya. Nah itu kamu mulai ada merasa kayak, nah ini keajaiban nih. Mungkin kamu dibukakan nih pikiran kamu sehingga akhirnya keajaiban mulai datang kepada kamu. Kenapa? Karena kamu itu orang yang baik. Orang yang mungkin taat dengan spiritualitasnya kamu gitu, kamu taat dengan agama kamu, keyakinan kamu ya, dan kamu benar-benar kayak menghargailah gitu ya. Nah sehingga akhirnya The Magician itu ya muncul untuk kamu. Selalu ada hal-hal yang ajaib banget. Keajaiban itu selalu muncul tanpa kamu sadari gitu. Oke. Nah, ini ada The Magician ya. Atau bisa dikatakan apapun yang kamu miliki, nah itu akan bisa menghasilkan. Misalnya nih, kamu pengen buka usaha dengan talenta kamu, dengan hobinya kamu buka usahanya. Yakinlah itu semua akan berhasil. Ada keajaiban yang membuat akhirnya semua itu akan berubah gitu loh. Oke. Apalagi di sini ada death. Nah, ini ada kartu death ya. Kartu kematian. Ini juga menggambarkan mungkin saja kamu itu sudah mengakhiri suatu hubungan. Ya, suatu hubungan cinta pastinya ya, atau hubungan kerjasama dengan seseorang. Ya, namun aku merasakan saat kamu sudah memutuskan itu atau kamu ditinggalkan, kamu tidak menjadi masalah bagi kamu dan kamu tetap fokus kepada diri kamu sendiri ya. Dengan begitu akhirnya kamu akan mulai dihargai. Dan di sini aku juga melihat kami itu akan mulai bangkit kembali dan menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Jadi kalaupun sudah ada hubungan yang sudah berakhir antara kamu dan seseorang ya, kamu tidak akan merasa sedih, kamu tidak akan merasa kayak aku kecewa, aku sedih gitu enggak. Tapi kamu lebih lebih ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwasanya ya aku tidak ada apa-apa, aku tidak apa-apa gitu loh. Bahkan aku bisa bahagia tanpa seseorang yang mungkin sudah menyakiti aku gitu loh. Ya. Jadi bisa jadi ya, karena ini talenta kamu, ini kekuatan dalam diri kamu yang bicara ya. Karena kamu juga punya power di sini. Kamu juga bisa merubah mindset kamu, pikiran kamu ya. Sehingga akhirnya kalaupun nanti ada hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kamu atau ada hubungan-hubungan yang toksik ya, kamu akan segera membatasi diri kamu. Kamu tidak akan benar-benar larut di dalam hubungan itu. Oke. Nah, di sini ada judgment.
perubahan. Perubahan ini adalah suatu hal yang akan kamu terima, suatu hal yang berharga. Pada akhirnya saat kamu mungkin meninggalkan satu hubungan atau kamu ditinggalkan, otomatis hidup kamu akan berubah. Ya, berubah ini bukan death, bahkan ini rebirth gitu loh. Ya, terlahir kembali. Kamu akan terlahir kembali menjadi seseorang yang mungkin banyak disukai orang, kamu akan berkelas, kamu akan elegan gitu ya, kamu akan benar-benar menunjukkan nilai kamu begitu. Nah, jadi perubahan itu pasti akan ada pada diri kita saat kita menemukan suatu masalah. Tapi jika masalah itu bisa kita atasi dengan pikiran-pikiran positif kita, ya. Jadi ini nantinya akan kamu miliki suatu hal yang berharga, yaitu perubahan pada hidup kamu. Pastinya ke arah yang lebih baik ya tentunya ya. Oke. Ini ada Ace of Pentacles, sebuah kesempatan. Nah, ini ada koin, dan koin ini, ya kamu ini memiliki satu koin, dan satu koin ini sebenarnya bisa kamu manfaatkan untuk dikembangkan, untuk bisa mendapatkan banyak koin gitu ya. Intinya apa ya, kesempatan ini harus kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin, sehingga nantinya kamu itu bisa memanfaatkan waktu yang ada, tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena jarang-jarang loh kamu mendapatkan kesempatan ini gitu ya. Apa yang memang kamu inginkan, ini akan segera kamu miliki. Jadi apa yang kamu miliki itu jagalah baik-baik atau kembangkanlah. Karena jika ini tentang suatu pekerjaan ataupun finansial ya, misalnya kamu mendapatkan peluang nih gitu ya untuk bisa membangun bisnis dengan seseorang, ya manfaatkan bisnis itu, manfaatkan kerjasama itu. Ya mungkin buat orang itu percaya sama kamu bisa menjadi orang yang dipercaya, kamu bisa mengembangkan bisnis ini ya. Sehingga nantinya kamu akan benar-benar kayak dicari banyak orang. Karena orang sudah tahu nih kualitas kamu orang yang jujur gitu ya. Nah, intinya kamu kembangkan dengan apa yang kamu miliki. Oke? Nah, jadi ini yang perlu kamu perhatikan. Karena sulit kita mendapatkan kesempatan sebenarnya ya, apalagi peluang itu. Ya sebenarnya sih peluang kesempatan itu banyak ya, tapi yang tepat bagi kita itu terkadang sulit kita menemukannya. Oke, ya mungkin jika suatu pekerjaan itu hobi bagi kita, kesenangan buat kita, ya kita akan enjoy menjalankan pekerjaan itu. Tapi kalau pekerjaan itu tidak membuat hobi bagi kita, ya kita tidak akan enjoy gitu ya. Oke. Nah, di sini ada Three of Pentacles. Aku melihat juga beberapa dari kamu, ya ini akan terjadi satu hubungan kerjasama, ya. Mungkin saja karena kualitas diri kamu sudah bisa mengembangkan dan akhirnya banyak orang yang berlomba-lomba mencari kamu. Untuk apa? Untuk jalin kerjasama. Atau ini tentang cinta. Ya, karena kamu itu kan udah benar-benar kayak ada perubahan pada diri kamu nih. Kamu tidak seperti dulu. Kalau dulu sih memang ya, kamu kayak kekanak-kanakan, kamu tidak punya tujuan hidup ya. Kerja kamu hanya bersenang-senang, tapi sekarang kamu itu udah perubahan dan membuat orang-orang merasa kagum. Ya, kagum sama kamu. Terus kayak pengen nih mendekat ke kamu ya, berlomba-lomba mencari perhatian kamu. Dan pada akhirnya mereka, salah satu di antara mereka itu akan ada. Kamu lihat, oh ini orang baik. Oh ini orang cocok untuk aku gitu ya. Kamu akan menyadari hal itu. Oke? Nah, inilah dia. Ya semoga aja ya akan ada hubungan kerjasama. Nah, jika ini tentang sebuah cinta, jika kamu yang single, aku melihat kamu akan menemukan nih dengan seseorang dan ini semua berkat usaha kamu, kerja keras kamu. Ya, dalam hal apa? Mungkin kamu mengembangkan diri, kamu menjadikan diri kamu orang yang bernilai, sehingga pada akhirnya ya kamu dilihat berharga, begitu berharga. Ya, kamu sangat berharga di mata dia. Sehingga ya kamu itu tidak pantas untuk disakiti atau dikecewakan. Nah, disitulah dia ingin untuk memiliki kamu. Semoga aja ini akan terjadi ya. Oke. Ada di Emperor. Nah, ini juga suatu hal yang berharga ya. Kamu mungkin saja memiliki seseorang yang bijaksana dan orang yang begitu sangat mencintai kamu. Bahkan karena saking cintanya, dia jadi posesif dan takut kehilangan kamu. Dia tidak akan membiarkan kamu pergi dari dia. Ya, nah mungkin awalnya dia terlalu mengekang atau terlalu memprotek ya. Namun pada akhirnya dia juga bisa mendengarkan apa yang kamu katakan. Nah, disitulah nilai diri kamu yang dia lihat sehingga akhirnya dia merasa percaya, yakin sama kamu kalau kamu itu tidak akan pergi dari dia. Oke. Nah, ini yang kamu akan miliki bahwasanya seseorang yang ini sulit untuk kamu dapatkan. Karena selama ini kamu itu hanya memiliki orang yang hanya bersenang-senang, ya kekanak-kanakan bahkan ya. Tapi di sini kamu akan menemukan seseorang yang bijaksana, orang yang memiliki power ya, dan dia takut benar-benar takut kehilangan kamu di sini. Ya bisa dikatakan dia bukan posesif ya, posesif gitu ya.
posesif. Saking posesifnya dia, ya kalau kamu kemana mana itu dia harus pantau, dia harus tahu gitu loh. Tapi ya mungkin dengan cara dia lah ya, supaya membuat kamu aman, tenang, nyaman, ya dia mungkin tidak melakukan hal-hal yang membuat kamu ya akhirnya nanti meninggalkan dia, enggak gitu loh. Dia lebih menghargai hubungan ini. Dia akan memberikan kebebasan kepada kamu, apa yang akan kamu lakukan ya silakan. Selagi antara kita berdua ya mungkin akan baik-baik saja gitu. Ya. Oke, kita akan coba lihat di sini dari kartu orakel ya. Seperti apakah yang akan terbaca? Oke. Sesuatu yang berharga yang akan segera kamu miliki. Oke. Ya, banyak ya, gak apa-apa. Di sini ada Kobe. Protected from negative forecast beyond your control. Nah, ini dia. Kamu itu kayak memiliki perlindungan. Mungkin saja dia yang tadi aku katakan, dia selalu melindungi kamu dari hal-hal buruk gitu. Atau dia selalu melindungi kamu agar jangan jauh dari kamu. Nah, ini. Jadi kamu akan merasakan seseorang ini akan selalu melindungi kamu. Jadi kamu harus bersyukur nih memiliki orang ini karena dia begitu berharga dan dia juga menganggap kamu itu juga berharga gitu loh. Seolah-olah ini chemistry antara kamu dengan dia, ya. Iya, good news. Kamu akan mendengar kabar-kabar baik di sini. Kabar baik itu apa? Ya, semoga aja kamu akan naik jabatan, atau kamu akan mendapatkan apresiasi, atau kamu akan mendapatkan rezeki, atau kamu akan mendapatkan cuti di sini. Karena biasanya susah banget gitu ya untuk mendapatkan cuti dari atasan. Tapi sekarang ini kamu akan mendengarkan kabar bahwasanya, oh ternyata cuti yang aku ajukan itu ya diterima gitu loh. Ya, sehingga akhirnya kamu bisa nih, mungkin ada yang mau pergi liburan bareng keluarga gitu, bareng pasangannya ataupun bareng teman-temannya. Nah, ini mungkin akan terwujud gitu, ya. Oke. Di sini ada target, a goal oriented person. Jadi ada seseorang ya, yang awalnya orang ini mungkin hanya melihat kamu dulunya. Dia memang memanifestkan kamu tapi dia tidak take action. Namun di sini aku melihat dia mulai memfokuskan ke kamu, mulai mentargetkan kamu menjadi sasarannya. Nah, ternyata ya ini akan benar-benar kayak terwujud. Karena cinta yang dia miliki itu tulus dan dia juga orang yang baik. Seperti ada mirror antara kamu dengan dia atau ada chemistry antara kamu dengan dia. Ya, membuat pada akhirnya ya kamu dengan dia itu menjadi ya suatu keajaiban lah, akhirnya ketemu gitu ya. Akhirnya ketemu gitu. Dan sehingga itu membuat suatu apa ya, suatu perjalanan hidup kamu ya memang sulit untuk dilupakan. Karena selama ini kami itu selalu ketemunya orang-orang yang salah, orang-orang yang manipulatif. Nah, di saat kamu benar-benar berusaha untuk tidak mengingat hal-hal itu atau kamu mencoba untuk melupakan yang namanya cinta, disitulah cinta itu datang. Ternyata seseorang itu tahu kapan waktunya untuk mendekat ke kamu, kapan waktunya untuk mentargetkan kamu, ya kamu jadi sasarannya, dia tahu. Nah, disinilah ya, di waktu yang tepat dia akan datang kepada kamu. Oke. Fireman. Aku melihat di sini beberapa dari kamu akan terkoneksi dengan seseorang yang mungkin rambutnya pirang, bule gitu ya. Orang yang intinya agamanya bukan agamanya, mungkin agamanya juga beda, ada perbedaan keyakinan, ada perbedaan daerah, kota, negara ya, atau perbedaan usia di sini. Yang jelas di sini orangnya itu with blonde, grey, rambutnya putih, ya mungkin ini bule kali ya. Jadi ada beberapa dari kamu yang terkoneksi dengan bule, dengan orang luar negeri begitu. Semoga aja ini adalah satu hubungan yang baik nantinya akan kamu jalani, ya. Kamu juga harus lihat, kamu juga harus bisa fokus untuk mencari tahu nih dia ini siapa, atau kamu juga gunakan intuisi kamu untuk menilai seseorang itu. Nah, saat kamu berkenalan mungkin di sosial media atau di aplikasi ya, mungkin setelah lama kamu komunikasi tapi belum ada perkembangan bahwasanya dia ingin datang ke kamu, atau dia ingin, calling ataupun PC dengan orang tua kamu atau keluarga kamu, dia dia mungkin belum peduli gitu loh. Nah, di sini aku melihat seseorang ini mungkin nantinya akan menunjukkan sebuah keajaiban. Tiba-tiba aja nanti dia muncul ke depan kamu gitu loh. Bisa jadi ya, tiba-tiba aja muncul. Ada back. Nah, something important, such as a new job or raise. Nah, aku melihat sesuatu yang penting akan terjadi di sini. Yang bisa jadi dalam waktu dekat.
atau mungkin dalam bulan ini atau dalam tahun ini, ada suatu hal yang mungkin suatu hal yang penting yang akan terjadi. Ya mungkin saja ada pekerjaan baru kah itu, ya, ada cinta baru kah itu. Jadi itu, ya, yang akan, sesuatu yang hal yang penting itu akan terjadi di sini. Oke. Di sini ada woman, dealing or relationship with a woman. Nah, beberapa dari kamu itu akan terkoneksi dengan seseorang wanita yang mungkin rambutnya hitam, ya. Dia orang yang anggun, orang yang rapi, ya. Jadi bisa juga ya, kamu itu memilih orang seperti ini. Ini karakternya kamu atau tipenya kamu gitu ya, sehingga membuat akhirnya Tuhan mengirimkan orang ini kepada kamu. Oke. Ada 11, a long journey. Beberapa dari kamu mungkin akan melakukan perjalanan jauh di sini, perjalanan panjang. Mungkin ada yang liburan keluar kota, keluar negeri ya, atau bisa dikatakan kamu kayak ngerasa kalau sebagai laki-laki ya mungkin patutlah untuk mengunjungi seseorang di sana gitu ya, entah di manalah gitu pasangan kamu ya. Coba datangi ya, semoga aja nantinya akan ada suatu apa ya, suatu hubungan yang benar-benar berkomitmen nantinya, semoga ya, aminkan saja. Nah jadi, makanya di sini ada a long journey, perjalanan hidup kamu mungkin akan panjang, akan lama ya, atau bisa dikatakan dengan perjalanan hidup kamu yang mungkin selama ini, itu kamu sudah banyak, mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berharga, ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Semoga ya, aminkan saja. Oke, buat teman-temanku mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Jika kamu tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.